Acara malam hari ini akan dimaknai dengan diskusi dan pentas alih kreasi cerpen menjadi pertunjukan dramatisasi cerpen dan drama monolog. Adapun dalam diskusi nanti akan tampil sebagai pembicara Bapak Profesor Dr. Nyoman Dharma Putra MLib dan dibantu oleh Bapak Ide Bagus Dharma Santika Putra. Sedangkan pementasan alih kreasi cerpen karya Dr. Setira Pranaduarsa akan dibawakan oleh Teater Tahta dan juga Christian AS. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan pementasan dramatisasi cerpen yang akan dibawakan oleh Teater Tahta. Pementasan ini diangkat dari cerita pendek karya Dr. Setira Pranaduarsa bertajuk Trilogi dalam A minor. Kataku pada Tuhan, lihatlah Tuhan, bagaimana cahaya matahari yang kau ciptakan mampu menjangkau ke ujung galaksi. Lihatlah Tuhan, tiap langit yang kau ciptakan memiliki pemandangan yang luas dan indah. Tiap planet, udara terasa nyaman. Ciptaanmu sungguh proses kreatif yang terbesar. Alam semesta, aku diciptakan Tuhan sebentuk dewa untuk menyenangkan. Tapi dewa-dewa yang lain hanya bisa berkata kebaikan, kemahakuasaan, dan keesaan dari Tuhan. Tapi aku berbeda. Buatku, apa yang Tuhan ciptakan tidaklah sebuah kebenaran yang aku agungkan. Di waktu sunyiku, saat aku betul-betul merasa bosan, aku sering melakukan perjalanan dari ujung galaksi ke ujung galaksi yang lain. Aku gelisah. Yang kulihat tepat adalah kesunyian. Sampai suatu waktu aku melihat planet yang indah di ujung galaksi Bima Sakti. Aku terpukau melihat planet yang sedang mengalami metamorfosa ini. Aku namakan dia Bumi, karena dari atas
berpikir, mungkin aku akan menciptakan makhluk hidup di planet bumi ini. Ini akan menjadi pemandangan bagiku ketika aku merasa sunyi dan bosan. Saat awal penciptaan manusia, aku pun ingin protes kepada Tuhan bahwa agar manusia tidak diciptakan karena sangat berbahaya semesta. Manusia akan merusak wajah bumi dengan darah yang ditumpahkan karena manusia memiliki kebebasan berpikir. Dan suatu saat aku takut Tuhan sebagai penciptanya pun akan diingkari. Namun aku adalah dewa yang diciptakan Tuhan untuk melayaninya. Maka apa yang terjadi, terjadilah. Kalau memang sudah ditakdirkan dan dikehendaki Tuhan. Seperti ketika Tuhan hendak menciptakan makhluk yang dinamakan manusia. Bayangkan, aku adalah sesosok dewa dan diharuskan untuk menyembah manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang hidup dengan kebebasan yang Tuhan takdir. Buatku, itu adalah kesalahan terbesar dari ciptaan Tuhan. Kini aku adalah sesosok iblis di mata manusia. Meskipun aku tetap dewa di mata Tuhan. Karena aku akan selalu memberitahu pada Tuhan tentang kesalahan manusia. Aku akan selalu mengabarkan kepada manusia untuk selalu berbuat ketidakbenaran. Sehingga Tuhan akan tahu tentang kesalahan ciptaannya. Aku akan rayu manusia. Aku akan bisi kata-kata agar dia melanggar larangan Tuhan. Oh, telah menciptakan ribuan galaksi. Aku pun telah menciptakan dewa-dewa. Aku pun telah menciptakan makhluk hidup, tumbuhan, dan binatang. Kini, aku menciptakan Adam dan Hawa. Aku adalah Adam. Aku wujud pertama yang diciptakan Tuhan. Akulah yang diciptakan Tuhan. Tuhan telah ciptakan surga yang bernama Taman Firdaus dengan pohon dan buah-buahan serta makanan yang cukup. Semuanya begitu indah dan sempurna. Akulah Adam. Akulah yang diberikan kebebasan untuk menentukan takdir. Tapi aku merasa kesepian dan aku butuh diberi teman untuk bercengkrama dan bertukar pikiran. Aku berparas dan Adam adalah alasan kenapa Tuhan menciptakan kita. Aku sama seperti Adam yang memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan untuk menentukan takdirku sendiri. Adam dan Hawa adalah ciptaan yang mungkin bisa membuatku terhibur dari kesunyian. Aku bikinkan mereka surga. Aku ciptakan mereka surga dengan taman yang indah luar biasa, agar mereka bisa hidup dengan tenang, agar mereka bisa hidup dengan enak, sehingga aku bisa bercengkrama dengan tenang bersama mereka. Alam yang sangat-sangat indah
manis berdiri di tengah-tengah taman Firdaus ini. Aku juga bisa melihat buah-buah ranum yang bergelantungan di pohon keabadian itu. Lihatlah Tuhan, Engkau sudah menciptakan bumi dengan organisme-organisme primitif. Engkau sudah menciptakan air, laut, dan udara di bumi dengan spesies-spesies yang berbeda-beda. Tapi engkau masih merasa belum puas. Engkau masih saja menciptakan manusia. Apakah tidak cukup dengan spesies-spesies yang beraneka ragam ini mengisi kesunyian dan kesepianmu? Apa engkau tidak cukup melihat mereka berkomunikasi dengan damai dan saling pengertian? Karena mereka tidak memiliki kebebasan seperti yang kau ciptakan pada manusia. Aku telah dihasut oleh seekor ular, yang dimana bila aku memakan buah dari pohon keabadian itu, aku dapat menjadi seperti Tuhan, dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan bersikap adil. Aku mendesis dengan wujud ularku. Aku merayu sang Hawa dan berkata, apakah benar Tuhan melarang engkau memakan buah larangan itu? Aku bekerja dengan rayuan itu, mendorong Hawa agar ia memakan buah itu dan memakan buah larangan yang ada di tengah taman itu. Begitu aku merasa aneh pada diriku. Setelah aku memakan buah itu, aku merasa diriku bertelanjang. Tapi mereka telah melanggar laranganku. Tanpa sengaja aku ciptakan iblis daripada dewa-dewaku. Buat iblis adalah dewa di hatiku. Tapi Adam dan Hawa telah termakan rayuan iblis dan memakan buah yang menjadi laranganku. Memang mereka telah bertobat. Aku ampunkan dosa mereka. Tapi aku sudah ciptakan Adam dan Hawa yang baru di surga ini. Aku turunkan mereka sebagai benih untuk terlahir menjadi manusia di dalam bumi ini. Aku berikan mereka kuasa untuk berhak menjadi raja, untuk berhak menjadi ratu terhadap makhluk ciptaanku yang ada di bumi. Aku berikan mereka takdir kebebasan. Lihatlah, rayuan itu berhasil. Setelah mereka memakan buah larangan itu, mereka berjalan begitu kebingungan. Kebingungan menutupi tubuhnya yang telanjang. Mereka bicara dengan Tuhan begitu kikuknya. Mereka bicara dengan dewa begitu kakunya. Karena hanya mereka yang malu. Karena hanya mereka yang merasa risih. Sedangkan aku dan para dewa, karena tidak memakan buah larangan itu, kami tidak apa-apa. Kini aku menjadi seekor ular. Aku begitu lucu ketika melihat Adam menutupi tubuhnya saat bertemu dengan Hawa. Asal mula penciptaan. Asal mula Betapa tercengangnya para ilmuwan
yang hadir di ruang sidang ini setelah mendengar paparan seorang pembicara yang mengatakan manusia adalah suatu bentuk evolusi yang terdahulu yaitu kera. Tidak perlu menunggu waktu lama, ruang sidang itu pun menjadi kacau. Para ilmuwan yang ada di sana menjadi orang yang tidak bisa dikendalikan. Mereka berteriak-teriak, marah, dan berkata kasar. Bohong! Pembohong amatir! Kita bakar dia hidup-hidup karena dia telah mengatakan kita kera. Dia telah menghujat Tuhan. Apa dia tidak tahu bahwa jelas-jelas dikatakan dalam kitab suci kita ini adalah keturunan Adam? Kenapa dia mengatakan nenek moyang kita seekor kera? Tapi apa buktinya kita keturunan Adam? Seorang ilmuwan tidak serta-merta berhenti dan percaya begitu saja dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Masih ingatkah kita ketika Kopernikus mengatakan bahwa bumi ulat? Masih ingatkah kita ketika orang-orang membakar Galileo? Ternyata apa yang dikatakan keliru sekarang menjadi benar. Dan karena kebenaran itu, umat manusia menuju kebenaran yang sangat luar biasa. Sayangnya, kita tidak bisa mendengarkan apa alasan bicara itu mengatakan kita keturunan kera. Kita terlalu sensitif dalam hal ini sehingga merugikan pengetahuan kita sendiri. Coba seandainya peserta sidang tidak membuat kekacauan seperti tadi. Mungkin kita bisa melihat apa bukti-bukti dari pembicara itu mengatakan kita keturunan kera. Berita itu cepat menyebar dalam ketidakpastian, sehingga membuat wartawan yang meliputi pertemuan ilmiah itu tertarik untuk mewawancarai secara khusus pembicara kontroversial itu. Saudara pembicara yang saya hormati, apakah yang menyebabkan Anda mengatakan bahwa manusia merupakan evolusi dari kera? Saudara-saudara dan para ilmuwan-ilmuwati yang saya cintai, menurut pembicara, makhluk hidup berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain. Sungguh tidak masuk akal. Tapi perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru makhluk hidup harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, makin banyak penyimpangan sifat dibandingkan makhluk hidup semula. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi dan samudra yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda. Perbedaan susunan flora dan fauna itu disebabkan adanya isolasi geografis. Saudara-saudara ilmuwan dan ilmuwati yang saya hormati, menurut pembicara, meskipun terjadi isolasi geografis, organ-organ berbagai makhluk hidup mempunyai bentuk asal yang sama, meskipun berubah. Dan itu menunjukkan tingkat kekerabatan hewan-hewan sesama semakin dekat. Makin banyak organ yang sama, maka kemungkinan kekerabatan hewan-hewan sesama yang memungkinkan mereka pula memiliki satu nenek moyang. Saudara pembicara yang saya hormati, menurut seorang ilmuwan telah meneliti dan menyimpulkan
bahwa manusia dan kera tidak terdiri satu keluarga. Saudara-saudara, ilmuwan dan ilmuwati yang saya cintai, saya tidak mengatakan apakah saya murtad atau tidak, tapi saya mengatakan kebenaran apa yang saya anggap benar. Teori saya ini sesungguhnya didukung oleh pandangan lama dalam sebuah cerita kuno di India. Mungkin Anda mengetahui tentang ajaran Awatara. Awatara pertama berwujudkan ikan yang disebut dengan Matsya, melambangkan bahwa kehidupan terjadi di air. Kemudian muncul Awatara kedua, berwujudkan kura-kura yang disebut dengan Waraha, yang melambangkan bahwa kehidupan terjadi dari air ke darat. Selanjutnya muncul Awatara yang disebut dengan kurma, yang melambangkan bahwa kehidupan berpindah ke darat. Tapi, saudara pembicara yang saya hormati, dalam kitab-kitab suci sudah dengan jelas disebutkan bahwa manusia adalah keturunan dari Adam yang dilahirkan dari tanah. Mengapa Anda menjadi murtad seperti ini? Saudara-saudara, ilmuwan dan ilmuwati yang saya hormati, saya akan melanjutkan paparan saya. Munculnya manusia berkepala singa yang disebut Narasinga, yang melambangkan bahwa telah dimulainya evolusi mamalia. Perkembangan makhluk itu, manusia mulai dari manusia cebol yang mirip dengan kera, manusia yang belum sempurna. Teori saya ini tidaklah jadi apa-apa. Teori dari penelitian saya tidaklah ada artinya jika dibandingkan dengan mereka yang sudah mengerti apa itu teori evolusi. Saudara pembicara yang saya hormati, apakah orang yang mempercayai evolusi dari kera disebut ateis? Kemana Tuan? 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 Kemana dia? Tuan? Tuan? Aku Krishna. Aku utusan Tuhan untuk menjaga perdamaian bumi bagian selatan. Wahai manusia,
Apakah engkau bersedia mengikuti ajaranku? Ya, kami bersedia mengikuti ajaranmu. Maka engkau menjadi umat Hindu. Aku mengikuti ajaranmu untuk kedamaian. Aku mengikuti ajaranmu untuk kedamaian. Aku adalah senjata gontaku. Aku utusan Tuhan untuk menjaga perdamaian di bumi bagian utara. Wahai manusia, bersediakah engkau menjadi umatku? Ya, kami bersedia mengikuti ajaran. Maka engkau akan menjadi umat Buddha. Aku mengikuti ajaranmu untuk kedamaian. Aku Nabi Muhammad. Aku menjaga perdamaian bumi di bagian barat. Wahai para manusia, apakah engkau bersedia mengikuti ajaranku? Ya, kami bersedia mengikuti ajaranmu. Maka engkau adalah umatku. Aku mengikuti ajaranmu untuk kedamaian. Aku adalah Yesus. Aku diberikan tugas untuk menjaga perdamaian belahan barat. Wahai manusia, bersediakah engkau menjadi umat Kristen? Ya, kami bersedia mengikuti ajaranmu. Maka engkau umat Kristen. Aku tahu engkau telah mengajarkan kebesaranmu tentang kemahakuasaanmu yang tak terbatas, tentang penciptaan terhadap alam semesta dan isinya yang sewaktu-waktu dapat berebut kembali dari kehidupan. Engkau juga telah menciptakan dikotomi baik dan buruk, di mana yang baik adalah manusia menjalankan aturan dan tidak melanggar larangan. Engkau juga telah menciptakan kata-kata yang melakukan dirimu bahwa akulah satu-satunya yang harus dipuja. Tapi manusia menjadi mengagumimu karena engkau berulang kali turun ke bumi menunjukkan keajaiban yang aku berikan kepadamu. Engkau telah menolong mereka, membebaskan dari rasa sakit, membebaskan dari penderitaan. Manusia yang memujamu dan menuruti apa yang kau perintahkan, karena mereka menganggap engkau lah sebagai Tuhannya. Manusia menjadi arogan dan membabi buta membelamu. Benar Tuhan. Aku diperintahkan untuk turun ke bumi dalam beberapa kali. Manusia hanya mengingat wujudmu dalam bentukku yang kau utus dalam satu waktu. Akhirnya kelompok-kelompok manusia ini menjadi fanatik terhadap awatara yang dipuja. Karena ajaran yang disampaikan, dianggap mereka adalah satu-satunya kebenaran hakiki. Tidak Tuhan, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka perintahkanlah kami pada awatara tentang tugasmu, Tuhan. Tapi dalam kegelapan pikirannya, mereka
tak akan menemukan kedamaian itu. Mereka akan tetap saling menghujat, saling membunuh, dan saling mencaci maki. Kita harus berikan cahaya kehidupan bagi mereka agar mereka kembali saling mengasihi. Karena semua sumber bencana ini adalah kitab suci yang berbeda. Bagaimana jika kitab suci itu Tuhan hapuskan? Sehingga demikian mereka tidak ada lagi yang dipertentangkan. Mereka akan hidup damai dengan atas nama kemanusiaan Tuhan. Wahai manusia, maka akan kutarik kembali kitab sucimu, dan engkau tidak lagi menjadi manusia. aku sangat senang. Engkau masih memperdulikan kehidupan di bumi ini. Tapi aku tidak perkenankan engkau menarik kembali kitab suci yang ada. Kitab suci adalah pedoman hidup yang masih dibutuhkan manusia. Setelah merenungkan kemerosotan moral yang terjadi, hanya karena manusia tidak bisa menemukan persamaan yang ada dalam kitab suci tersebut. Mereka hanya menemukan perbedaan. Di mana perbedaan itu? Mereka buat setiap harinya semakin besar. Padahal perbedaan itu terjadi pada saat turun ke bumi, pada waktu dan tempat yang berbeda. Inti ajaran itu sudah jelas, dan variasinya ditentukan budaya saat itu. Biarkan manusia berusaha menemukan itu sendiri, sehingga dengan demikian manusia bisa menghargai arti kehidupan.